Truk pasir menimpa mobil dinas TNI di Cibubur, Jakarta Timur. Artis Baim Wong dan Paula Verhoeven ajukan mediasi ke pelapor usai kasus prank KDRT naik penyidikan. Timnas Indonesia jalani laga perdana Piala AFF 2022 melawan Kamboja hari ini di Stadion GBK Jakarta. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo Dan saya Wilson Purba. Kita ke informasi pertama pemirsa. Akibat kelebihan muatan, truk bermuatan pasir menimpa mobil dinas TNI di putaran alternatif Cibubur. Meski kendaraan rusak parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi mobil dinas TNI yang tertimpa truk bermuatan pasir ini dilakukan oleh petugas gabungan TNI dan Polri yang berada di putaran alternatif Cibubur. Petugas membersihkan pasir dan kerikil yang mengubur mobil dinas untuk memudahkan proses evakuasi. Sementara truk yang sempat menimpa mobil dinas TNI telah dievakuasi terlebih dahulu dan diamankan petugas. Setelah beberapa jam terkubur pasir, mobil akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Cimanggis AKP Nawawi mengatakan petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil dinas TNI. Selain itu, 2 orang yang berada di dalam mobil dinas tersebut berhasil selamat dan hanya mengalami luka. Gimana Pak? Korban tadi tidak ada korban jiwa ya, korban luka aja tadi sudah dibawa ke rumah sakit dengan tim laka. Evakuasi tadi dari unit laka derek 1 sama dibantu dari derek TNI tadi ya, yang plat dinas, sama tadi kita memberhentikan mobil tronton ya, karena yang kita mau evakuasi tronton tadi derek kita. Insiden ini terjadi di putaran sebelum Mall Cibubur di Jalan Trans Yogi Cibubur, Jakarta Depok, Jumat pagi. Kejadian bermula saat truk ingin memutar balik kendaraan, namun karena kelebihan muatan, truk oleng dan menimpa mobil dinas TNI yang ada di sampingnya. Beruntung sopir dan penumpang sedan berhasil menyelamatkan diri. Kini mobil dinas TNI dan truk pasir juga pengemudi telah dibawa petugas ke unit Laka Lantas Polres Depok untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik kerupuk di Jalan Petukangan, Jakarta Selatan. Api juga menghanguskan 4 rumah warga yang berada di sebelah pabrik. Aduh, nyamber apinya. Sebuah pabrik kerupuk di Gang Ujung Aspal Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terbakar pagi tadi. Dugaan sementara kebakaran akibat ledakan gas di dalam pabrik saat pembuatan kerupuk. Selain pabrik, api dengan cepat membesar dan merambat ke 4 rumah yang bersebelahan dengan lokasi kebakaran. Total 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun proses pemadaman sempat terhambat sumber air yang jauh dan lokasi jalan yang sempit. Jadi itu dari gas, dia gas bocor, tarik nggak sempat, terus nyamber motor langsung nyala, karena motor ada bensin itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, dalam sidang hari ini, Hakim mencecar saksi kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua terkait perusakan CCTV Duren 3. Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Irfan Widianto. Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto yang berstatus terdakwa dalam kasus ini duduk berdampingan di muka persidangan untuk memberikan kesaksian.
Keduanya menceritakan peristiwa di TKP Duren 3 saat perintah atasannya untuk mengamankan CCTV, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan tugas yang berbeda. Sampaikan Cuk pada saudara. Setelah Cuk menyampaikan beberapa hal tadi, habis dimarahin, kemudian Cuk meminta tolong kepada kami yang mulia untuk melihat dan mengcopy DVR CCTV yang mulia. Saudara mengetahui Cuk mengatakan ada perintah dari Ferdi Sambo untuk mengcopy dan melihat file atau rekaman CCTV Duren 3 itu gitu. Betul yang mulia, disampaikan Itu ya? sama Cuk yang mulia. Saudara tahu apakah proses pengambilan itu dan siapa yang mengambil pada waktu itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Siap. Kalau sekarang sudah tahu. Siap. Siapa? Yang awalnya Irfan yang mulia. Ya. Atas perintah siapa saudara sudah tahu sekarang? Pastinya kami belum tahu yang mulia. Ya, belum tahu. Sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Kamis siang kemarin digelar dengan menghadirkan saksi ahli yang dinilai meringankan terdakwa. Saksi mengaku kebenaran motif pembunuhan perlu diungkap untuk menentukan apakah termasuk dalam pembunuhan berencana atau bukan. Saksi ahli hukum pidana meringankan bagi terdakwa Ferdi Sambo di muka persidangan mengaku pentingnya mengungkap motif dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Saksi ahli mengaku motif dipandang sebagai latar belakang tindakan pidana pembunuhan. Di hadapan persidangan, saksi ahli menjelaskan kondisi pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dapat dilihat dari relativitas waktu. Saksi menjelaskan pelaku kejahatan tak kunjung tenang meski berada dalam jangka waktu yang lama sebelum kehendaknya terlaksana. Penting, karena kalau kemudian keputusan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang ini tidak dalam sudut senang, maka dia bukan mod, dia adalah dotla. Nah, di sini kemudian kita bisa diskusi bahwa ketika seseorang, ketika misalnya pelaku memutuskan sesuatu memutuskan kehendak dalam sudut senang, maka kita perlu membuktikan, paling tidak mengungkap apa yang melatar belakangi pelaku ketika dia memutuskan itu. Disinilah pentingnya motif untuk diungkap di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana. Kenapa? Karena orang itu punya akal. Yang ketika dimutuskan pasti ada motivasinya. Saya ketika kesini saya punya motivasi apa? Memberikan keterangan ahli. Hanya orang-orang yang tidak punya berakal, yang dia melakukan pembunuhan itu tanpa motivasi apa? Orang gila misalnya. Maka meskipun misalnya kalau kita baca 340 tidak ada motif itu, tapi kalau kita membaca literatur, ketika memutuskan kehendak dalam situs tenang, itu pasti ada motif yang menyebabkan pelaku mengapa melakukan perbuatan itu. Selain itu, saksi ahli juga mengaku meskipun pelaku menjelaskan motif tertentu dan tetap dalam kondisi tenang pasca terjadi tindak pelanggaran pidana, saksi menggolongkannya tindakan kejahatan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Namun jika terdakwa melakukan kejahatan dalam kondisi tidak tenang, maka tindak kejahatan tersebut tidak masuk dalam pembunuhan berencana. Sidang akan kembali digelar Selasa pekan depan dengan menghadirkan saksi ahli lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Artis Baim Wong dan Paula Verhoeven mengajukan mediasi ke pelapor usai kasus prank KDRT naik penyidikan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.